Dalam sensus pertanian. Selamat datang di Bincang Santai Statistik. Kali ini saya ditemani oleh dua orang mitra statistik senior dari Pulau Inde, yaitu Pak Hamsi dan Pak Yamin. Mitra statistik merupakan seseorang yang bertugas sebagai petugas survei lapangan pada sensus atau survei yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Bisa memperkenalkan diri, silakan Pak Hamsi. Sebutkan nama lengkap dan bertempat tinggal di mana, dan sudah berapa lama menjadi mitra statistik BPS. Baik, terima kasih. Nama saya Hamsi Haji, sering disapa Hamsi. Tempat tinggal di Kecamatan Pulau Ende, tepatnya di Desa Aijeti. Bermitra dengan statistik sejak tahun 2010. Terima kasih Pak Hamsi. Silakan Pak Yamin dapat memperkenalkan diri, bisa sebutkan nama lengkap dan bertempat tinggal di mana, dan sudah berapa lama menjadi mitra statistik BPS. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Nama saya Yamin Ibrahim, asal atau tempat tinggal di Kabupaten Sumatera Plende. Ya. Saya bergabung dengan statistik itu awal tahun 2004. 2004. Ya, 2004. Mengapa Pak Hamsi dan Pak Yamin saya sebut sebagai mitra statistik senior? Karena beliau berdua merupakan mitra statistik yang sudah memiliki jam terbang lapangan yang tinggi, serta sudah memiliki pengalaman sebagai pencacah lapangan atau PCL, pengawas lapangan atau PML, maupun sebagai KOSK atau koordinator sensus kecamatan. Silakan sebutkan sensus dan survei apa yang pernah diikuti sebagai petugas, berdasarkan kronologis dan sebagai posisi apa. Pada tahun 2004 saya mulai bergabung dengan statistik. Pada saat itu kegiatannya itu pendaftaran penduduk berkelanjutan ke 4B. 4B. Dilanjutkan dengan sensus penduduk 2010, 2011-nya PPLS, 2013-nya PPLS juga, dengan sensus pertanian sekaligus subsektor. 2015-nya itu Susena sama pemetaan dan data padu. Lalu pemetaan, geotagging, sama subsektor. Selanjutnya Pak Hamsi, bisa sebutkan jenis survei atau sensus apa yang sudah pernah diikuti dan sebagai posisi apa? Silakan. Tahun 2010, SP 2010, waktu itu saya dipercaya sebagai petugas PPL. PPL, betul? Terus kemudian di tahun 2014 sebagai PBDT, pemutahiran basis data terpadu, sebagai PCL. Terus lanjut 2016 itu kegiatannya itu sensus ekonomi. Sensus ekonomi, betul. Nah, waktu itu saya dikasih percaya sebagai petugas PML, pengawas. Di tahun yang sama juga ada dua kegiatan survei sosial ekonomi sama Sekernas. Untuk sosial ekonomi, untuk Susenas itu berjalan rutin setiap tahun dari 2016 sampai dengan 2023. Terakhir kemarin Susenas Maret 2023. Terus selanjutnya untuk 2019 pemetaan sebagai PML. Terus lanjut di 2020 sensus penduduk 2020 juga sebagai KOSK waktu itu. Ya. Terus lanjut di 2021 LF Longkor sebagai PML. Terus lanjut di 2022 itu Reksosek 2022 itu sebagai KOSK waktu itu. Terakhir FKP. Itu baru-baru kita laksanakan di tahun 2023. Itu saja, Mas. Timnya FKP siapa saja kemarin? Fasilitator 1 Pak Saleh, fasilitator 2 Pak Yamin sendiri, terus saya sebagai administrator. Badan Pusat Statistik atau BPS merupakan lembaga pemerintah non-departemen yang berperan dalam penyediaan data dan informasi statistik berkualitas. Dalam menjalankan fungsinya, BPS dilindungi oleh payung hukum yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik. Banyak survei dan sensus yang dilaksanakan oleh BPS dalam upaya penyediaan data.
Oleh karena itu, BPS membutuhkan mitra kerja dalam menjalankan fungsi dan tugasnya yang dituntut bekerja secara cepat dan akurat dalam proses pengumpulan data. Berbicara mengenai pengumpulan data, saat ini sensus pertanian 2023 sedang diselenggarakan, yaitu pada bulan Juni dan Juli. Karena suatu kesibukan, Pak Yamin dan Pak Hamsi tidak ikut serta di sensus pertanian 2023 ini. Tetapi beliau berdua ikut serta dalam sensus pertanian pada tahun 2013 untuk Pak Yamin, dan untuk Pak Hamsi survei pertanian antar sensus tahun 2018. Bagaimana pendapat Pak Hamsi terhadap survei pertanian antar sensus 2018? Kuesionernya tebal atau tidak? Apakah materi yang diajarkan sulit? Mungkin ada cerita yang bisa dibagikan, silahkan. Untuk survei antar sensus, untuk kalau kuesioner menurut saya tidak ada masalah, biasa-biasa saja. Terus untuk kesulitan dalam pengisian juga sama, tidak terlalu masalah, biasa-biasa saja menurut saya. Karena sebelumnya saya pernah mengikuti itu NTP nilai tukar petani di tahun 2017. Itu ada 3 wilayah, kecamatan Pulau Ende, Nangapanda, dan kecamatan Ende. Silakan untuk Pak Yamin, bagaimana cerita Pak Yamin terhadap sensus pertanian 2013? Apakah kuesioner tebal atau tidak? Serta apa cerita yang dapat dibagikan mengenai sensus pertanian 2013? Silakan. Berkaitan dengan kuesioner tebal dan tidaknya itu, bagi saya itu biasa-biasa saja. Seperti sensus. Intinya pada saat kita melakukan pendataan itu betul-betul kita pahami konsep yang diberi. Nah, dan semua materi yang diberikan itu menurut saya bagus, tidak pernah ada masalah buat saya di lapangan. Jadi mudah saya untuk melakukan kegiatan pendataan di lapangan. Oke. Terima kasih banyak. Tidak dipungkiri lagi, mitra statistik BPS menjadi bagian tak terpisahkan dari kegiatan yang ada di Badan Pusat Statistik. Banyak tantangan yang dihadapi ketika menjadi seorang mitra yang mengemban tugas negara. Antara lain, medan wilayah survei atau sensus yang tidak mudah untuk ditempuh, sambutan responden yang terkadang kurang ramah, serta sulitnya menemui responden yang dituju. Menurut Pak berdua, apa tips dan trik yang bisa Pak Yamin bagikan kepada mitra statistik baru yang ikut serta pada sensus pertanian 2023, sehingga mereka bisa cepat menyesuaikan ritme pekerjaan di lapangan? Silakan Pak Yamin. Baik, buat teman-teman petugas pendata, intinya cuma satu. Yang pertama, tahapan yang diberikan itu harus disiplin agar bisa bekerja sesuai dengan tahapan yang ditentukan oleh BPSMD. Yang kedua, semua isian kuesioner harus sesuai dengan konsep yang kita dapati pada saat kita mendapat materi atau mendapat pelatihan pada saat kita pelatihan. Itu yang paling utama. Yang ketiga, kepada teman-teman semuanya, jika ada hal yang mungkin kurang pas, ada buku pandu yang perlu kita baca, atau kepada pengawas PML atau Puseka, kita langsung bertanya saja kepada yang bersangkutan, karena mungkin mereka lebih paham tentang hal-hal dimaksud. Pertanyaan yang sama kepada Pak Hamsi. Apa tips dan trik yang bisa Pak Hamsi bagikan kepada mitra statistik yang baru yang ikut serta pada sensus pertanian 2023, sehingga mereka bisa cepat menyesuaikan ritme pekerjaan di lapangan? Menurut saya yang pertama, untuk teman-teman mitra yang baru, yang pertama sekali itu semangat kita dalam bekerja sesuai dengan SOP yang sudah diajarkan. Terus yang kedua, kita harus pintar membaca karakteristik masyarakat dalam wilayah tugasnya kita. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, kita harus membangun komunikasi yang baik dengan tokoh-tokoh yang ada di desa atau di wilayah kerja kita, termasuk kepala desa atau aparatur desa yang ada di desa, supaya untuk mempermudah kita saat di lapangan. Itu saja. Kegiatan sensus pertanian 2023 ini diselenggarakan serentak se-Indonesia pada bulan Juni dan Juli.
Kegiatan ST 2023 dilakukan untuk mengakomodir variabel yang dibutuhkan untuk kelengkapan data pertanian yang berkembang yang sangat dinamis, menjawab kebutuhan data baik di level nasional maupun internasional, dan dirancang untuk memperoleh hasil yang berstandar internasional dengan mengacu pada program Food and Agriculture Organization (FAO) yang dikenal dengan World Program for the Census of Agriculture. Sebagai mitra statistik senior, apa harapan kepada masyarakat di Kabupaten ND, khususnya Pulau ND, terhadap petugas sensus yang akan mendata pada sensus pertanian 2023 ini ke rumah masing-masing? Silakan Pak Yamin. Kepada segenap warga ya, wilayah Pulau ND pada khususnya dan umumnya Kabupaten ND, kami berharap agar bisa menyampaikan semua informasi yang ditanyakan oleh petugas pendata. Karena jawaban Bapak Ibu semuanya itu mempengaruhi program pemerintah ke depannya. Jadi harapan saya, sampaikanlah apa adanya. Itu saja. Terima kasih banyak Pak Yamin. Selanjutnya Pak Hamsi, pertanyaan yang sama. Apa harapan Pak Hamsi terhadap masyarakat di Kabupaten ND, khususnya Pulau ND, terhadap petugas yang akan datang mendata sensus pertanian 2023 ke rumah masing-masing? Silakan. Untuk masyarakat warga Kecamatan Pulau ND, khususnya lagi di wilayah desa saya, Desa Ajati, untuk bisa menerima petugas dengan ikhlas, supaya bisa memberikan data yang sangat akurat, terutama menyangkut kondisi yang sebenarnya yang ada di wilayah Desa Ajati. Baik, terima kasih banyak Pak Hamsi dan Pak Yamin yang telah bergabung di acara Bincang Santai Statistisi kali ini. Banyak cerita di balik goresan data yang tersaji. Dibutuhkan sinergi dan kolaborasi dari semua pihak dalam mewujudkan data yang berkualitas untuk Indonesia maju. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan di Kabupaten ND merupakan sektor yang memiliki andil terbesar terhadap perekonomian, yaitu sebesar 30,5% pada tahun 2022. Dalam nominal rupiah atas dasar harga berlaku, nilai tambahnya sebesar 2,1 triliun. Sangat penting peran sensus pertanian 2023 dalam perekonomian di Kabupaten ND, Pulau Flores, maupun provinsi NTT secara keseluruhan. Jadi, tunggu kedatangan petugas sensus kami ke rumah Anda dan berikan jawaban yang apa adanya sesuai dengan kenyataan di rumah tangga. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di Bincang Santai Statistisi episode berikutnya. Sebutkan 2 sensus atau survei yang paling susah dan alasannya mengapa. Silakan Pak Yamin. Susah itu Susana sama subsektor. Subsektor. Iya. Mengapa Susana susah? Karena subsektornya itu tebal yang kedua. Tebal. Tebal, terus isiannya juga banyak sekali itu yang perlu kita isi dan perlu ekstra waktu untuk kita bekerja. Oke. Pertanyaan sama Pak Hamsi. Sebutkan 2 sensus atau survei yang paling susah dan alasannya mengapa. Sama. Yang pertama mungkin Susanas. Yang susahnya itu bukan di kita, kadang dari responden. Karena dari responden memberikan informasi atau data kepada kita itu kurang akurat. Sehingga kita harus probing dan melakukan probing lagi. Sehingga waktu untuk mendata di salah satu rumah tangga itu semakin banyak. Makin lama ya. Oke. Ceritakan 2 kejadian yang unik yang pernah dialami di lapangan. Silakan Pak Hamsi. Masalah kejadian unik sepertinya tidak ada untuk di Kecamatan Pulau ND. Oke. Paling tidak unik ya. Kayak kita ke rumah responden. Sampai di sana belum sampai 5 menit hujan turun. Itu pernah satu kali sampai sore hujannya turun itu sampai jam 4 sehingga tidak bisa melanjutkan ke rumah tangga berikutnya. Langsung pulang. Betul. Oke, terima kasih. Kalau Pak Yamin? Kalau saya sih terjadinya di Kecamatan ND pada saat itu. Pada saat itu sepatu saya dibawa anjing. Oh iya. Yang berikutnya ada masyarakat ternak kambing itu. Ya, setelah saya datang di rumahnya, ternyata kambingnya sudah mati semua. Oh iya. Kita wawancara. Betul. Sebutkan komoditas pertanian, perkebunan, peternakan atau perikanan unggulan yang ada di Pulau ND. Silakan Pak Yamin. Yang di Pulau ND kan paling 2 Mas. Yang unggul itu perikanan, yang keduanya itu pertanian, pangan Pulau Wijaya. Kita tangkap sama pertanian tanaman pangan. Sedikit paling itu
Kelapa ya, perkebunan. Kelapa. Kalau ikan yang paling banyak dari tangkapan di Pulau Indah apa? Ikan jenis apa? Ikan jenis layang. Ikan layang. Ikan layang. Oke. Itu rata-rata. Ini kalau yang paling mahal, ikan apa tuh? Yang paling mahal paling tuna. Tuna ya? Oke. Itu 25.000 di Pulau Indah.